مقاصدنا اللهم وفقنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan dzakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا بالثبات. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyar ikhwan, ma'asyar al-hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Khairat Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, dan alangkah indahnya kalau kita sempurnakan keberadaan kita dengan jangan lupa niat i'tikaf. Kita beriktikaf, nawaitu i'tikaf di hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, lalu dimuliakan oleh Allah. Diletakkan di masjid rumah Baitullah ahabbul biqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Alhamdulillah. Lalu kita dikumpulkan di tempat ini untuk meraup dan mengharapkan pemberian yang besar dari Allah lewat duduk di majlis ta'lim.
Yang didapatkan oleh orang yang duduk di Majlis Taklim itu pasti 3 hal, Pak. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, thawabun jazil, pahala yang begitu besar. Mungkin cukup dengan satu hadis Nabi, cukuplah kita untuk merasa sangat puas dan berbangga dan bersemangat untuk menghadiri majelis taklim. Kalau kita dengar, Nabi pernah mengatakan, yang mungkin sangat sering kita dengar, duduknya sesaat kita di majelis ilmu lebih afdal pahalanya daripada kita salat 1000 rakaat. Lebih afdal pahala dari orang yang mengunjungi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada pahala orang yang menyolatkan 1000 jenazah. Sementara 1000 jenazah itu satu jenazah satu kirat itu bagaikan gunung Uhud. Lebih afdal daripada 1000 pahala bagaikan gunung Uhud, dan seterusnya. Kedua, kita mendapatkan juga begitu besar dan begitu banyak dengan duduknya di majlis taklim sesaat ini adalah maghfirah, ampunan dosa dari Allah. Malaikat Allah, semua hitan al-bahar, hewan-hewan yang ada di lautan, di sungai, bahkan dalam riwayat jamadat, pepohonan, itu mengistighfarkan thalabul ilm, mengistighfarkan, memohon ampun untuk orang yang duduk menuntut ilmu. Di dalam keberuntungan kamu adik-adik, para santri, kalau orang tua kamu, saudara-saudara kita yang datang ke majlis mungkin setiap malam Kamis baik, sementara kamu sehari 4 halaqah, itu yang resmi mungkin ya, hissatul ula, tsani, tsalis, arba', sekali hissah pahalanya lebih banyak daripada sholat 1000 rakaat. Orang sholat 1000 rakaat itu mungkin setengah hari, sehari penuh baru selesai. Mengunjungi 1000 orang sakit belum tentu setahun kita bisa lakukan, mungkin butuh 3 tahun. Begitupun menyolatkan 1000 orang jenazah yang mungkin butuh 3 tahun lebih kita bisa menyelesaikannya. Itu bukan sama, tapi lebih afdal kata Rasulullah. Nah, yang ketiga yang pasti kita dapatkan, Bapak hadirin saudara-saudara, dengan duduknya kita di majelis ilmu, majelis taklim, adalah diangkatnya derajat kita semakin tinggi. Kenapa? Pasti orang yang pahalanya bertambah, dosanya berkurang, maka derajatnya terangkat tinggi, agrab ilallah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi fadail yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab, hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku, para santri rahimani rahimakumullah. Masya Allah, tabarakallah, tanpa terasa hari ini, malam ini kita berada di malam terakhir bulan Dzulhijjah. Ya, besok malam bukan lagi malam bulan Dzulhijjah, bahkan bukan malam terakhir bulan Dzulhijjah, tapi malam terakhir tahun 1446 Hijriah, yang mana insya Allah besok malam, tepatnya malam Jumat, kita akan masuk menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Disambut dengan apa? Kalau diajarkan oleh salaf, dengan pertama muhasabah, kemudian bertaubat taubatan nasuha ketika kita nak nutup tahun atas segala dosa kesalahan yang kita lakukan sepanjang tahun, dari awal Muharram sampai akhir Dzulhijjah. Banyak dosa kita, banyak kelalaian kita, banyak kesalahan kita. Maka kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan tidak ada satu yang tertinggal dalam catatan amal kecuali sudah dihapuskan oleh Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tamam. Kemudian setelah kita menutup dengan muhasabah, bertaubat kepada Allah, kita pun membaca doa akhir tahun. Itu termasuk fi'lus salaf, Bapak. Kalau kita cari hadisnya mungkin tidak dapat, tapi itu perbuatan yang diajarkan oleh salaf. Intinya, isinya dari doa nutup tahun itu samalah yang tadi, yaitu memohon kepada Allah agar memaafkan atas kesalahan, kehilafan dan dosa yang kita lakukan sepanjang tahun 1446. Setelah maghrib masuk, maka masuklah awal tahun Hijriah.
masuk tahun awal Hijriah, kita sambut dengan maca doa awal tahun. Maca doa awal tahun. Isinya apa? Minta kepada Allah agar tahun yang baru itu kita diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk istiqamah, bahkan lebih baik, lebih agung, lebih mulia ibadahnya kita, ketaatan kita dibandingkan tahun yang sudah lewat. Dan kita lebih dijauhkan Allah dari segala kelalaian dan kemaksiatan. Itu kurang lebih isi doa awal tahun. Nah, doa akhir tahun tadi kalau memang bisa dilakukan sebelum adzan maghrib. Kalaupun tidak bisa, karena jamaahnya belum datang, kumpul habis maghrib, baca doa awal tahun setelah sholat maghrib boleh. Selesai nyambung doa awal tahun. Tamam? Ya. Itu yang kita sambut. Nah, kebetulan malam besok malam Jumat, malam mustajab doa. Boleh kita tambahkan dengan amal ibadah yang lain. Ya, mau salat tasbih boleh. Ya, diawali tahun pertama, malam pertama itu dengan bermacam ketaatan. Baca Yasin, tahlil, maulid, malam Jumat biasa di pesantren ya. Kita lakukan tetap nyambut malam tahun baru Islam. Dan memang malam itu, malam Jumat, dianjurkan kita memperbanyak munajat ibadah kepada Allah. Memang malam tahun baru Islam Hijriah ini Bapak tidak seperti malam nisfu Sya'ban, tidak seperti malam Jumat, tidak seperti malam Idul Adha, Idul Fitri. Dia tidak ada anjuran untuk dihidupkan dengan ibadah ini, ibadah itu, tidak. Ya, paham tuh. Tapi boleh untuk kita isi dengan karena sepanjang tahun dari tanggal 1 Muharram sampai ketemu lagi 1 Muharram itu tidak ada satupun malam yang kita dilarang untuk ibadah. Ya, bahkan ada beberapa malam yang kita disuruh memperbanyak ibadah seperti malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam awal Rajab, nanti malam Asyura ketemu kita, malam Arafah kemarin, Idul Adha, Idul Fitri, dan banyak lagi malam-malam yang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, sedikit mengulangi lagi, mungkin kita sudah tahu sebagian dan juga ada yang lupa atau belum tahu. Kalau kita masuk tahun baru Islam, banyak masjid, banyak musola, banyak tempat majelis taklim mengadakan, menyemarakkan, menyambut tahun baru Islam, mengadakan acara. Ada yang formal sifatnya, ada yang pakai maulid. Ya. Yang dilakukan di situ ngundang ceramah. Penceramahnya biasa cerita tentang hijrahnya Rasulullah. Hampir semua penceramahnya berceramah tentang sejarah hijrah Rasulullah. Apa memang Rasulullah hijrah di bulan Muharram? Apa memang Rasulullah hijrah di 1 Muharram? Jawabnya memang tidak. Rasulullah tidak hijrah di bulan Muharram, apalagi sampainya ke Madinah tanggal 1 Muharram. Rasulullah hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Kapan? Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Bahkan sebagian ulama sirah menetapkan, mengatakan sampainya Rasulullah sampai kota Madinah yang dulu namanya Yathrib pas hari Senin Rabiul Awal. Cuma beda 53 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Kebetulan sama hari dan tanggalnya. Jelas. Nah, adapun 1 Muharram dijadikan patokan, bukanlah berdasarkan hijrah itu tahun baru Islam, disebut dengan tahun baru hijrah. Bukanlah mengikuti tanggal dan bulan hijrahnya Rasulullah. Jadi tahun hijrah Rasulullah saat kejadian itu, waktu Nabi berumur 53 tahun kurang lebih, disitulah hijrah itu dijadikan patokan tahun pertama Islam, yang disebut dengan tahun Hijri. Ya, tahun pertama Islam. Selamat menyambut tahun baru Islam. Belum, terlambat berarti. Soalnya disambut sok-sok depan situ. Cak maulid ada banner. Biar umatnya melek. Wong kampung ini besok hari Jumat tanggal merah. Bapak-bapak di sini juga mungkin tahunya tanggal merah. Libur sekolah, libur kuliah, kantor juga tutup. Ngapa budak dak sekolah? Ngapa kau dak begawi? Tanggal merah, Pak. Tanggal merah, ada apa emang?
Tak tahu juga. Tak tahu juga ujian anaknya. Coba tanya mak tak ngerti juga. Padahal tanggal merah itu tahun baru 1 Muharram, jatuh tanggal 27 Juni. Saking tak pedulinya kita dengan tanggal Hijri, ya tanggal Hijriah tanggal 1 tahun baru Islam, karena tak katik menyambutnya. Dari ujung masuk sampai ke juga sini katik benang selamat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Wong sekampung tak tahu galau, tak ingat galau. Ya, tahunya tanggal merah, apalagi sekarang lagi musim liburan, lewat nian tambah. Ya, budak ada sekolah dari kemarin. Wah, kata jadi perlu kita ingatkan. Ya, lingkungan kita biar tahu dan tahu kalau menyambut tahun baru Hijriah besok. Coba bandingkan tahun baru Masehi. Dari seminggu kemarin lah heboh. Ya, repot, heboh nyambut benang sana sini olaga loh. Dari rumah RT, rumah RW, kantor 2, kantor camat, kantor wali kota nyambut galau-galau. Nyari katik galau-galau yang nyambut. Tak katik selembah benang ditempel. Ya, bahkan masjid musola pun lupa dak muat bener dak nyambut. Sekedar nyambut. Ya, biar umat ini tahu ada tahun Hijriah. Jadi dinisbahkan tahun Islam itu dengan hijrahnya Rasulullah, tahun hijrahnya Rasulullah. Jangan dianggap sepele hijrahnya Rasulullah ini. Rasulullah SAW mengatakan laulal hijrah man tashara hadzal din. Kalau bukan berkat peristiwa hijrahnya aku yaitu Rasulullah bersama keluarga dan sahabat-sahabat beliau, man tashara hadzal din, tak bakal tersebar agama ini. Tak nyampe ke Palembang, tak nyampe ke Indonesia. Ya, mungkin kita wallahu a'lam masih nyembah apa, wallahu a'lam. Jadi berkat hijrah Rasulullah dan para sahabat maka tersebarlah. Dan hijrah itu tidak gampang, pengorbanannya teramat sangat luar biasa. Teramat sangat luar biasa. Bayangkan Pak, sudah punya rumah, punya kebun, punya toko, punya tempat usaha, punya ladang, tapi diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ditawarkan, mau tak kamu hijrah? Kemana? Ke Yathrib. Yang mana Yathrib itu dikenal tempat wabah penyakit. Numpang pindah ke sana, tak punya rumah, tak punya ladang, tak punya toko, tak punya ternak, tak punya usaha apa-apa, bakal tinggal di manapun masih belum tahu gabaannya kemana tinggal. Kira-kira kalau kita Pak disuruh macam itu Pak, wallahu a'lam. Tapi begitu dahsyat cinta kasih sahabat kepada Allah dan Rasul, mereka tak peduli. Ikhtiari, ingat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu laisa bitaklifi walakin biikhtiari. Bukan karena dipaksa diancam kalau tidak hijrah masuk neraka, tidak. Kalau tidak hijrah dianggap kafir, tidak. Ditawari, siapa nak hijrah, melok hijrah. Allah wa Rasul akan bersama mereka. Rasulullah hijrah, maka sahabat pun berhijrah. Tahu benar mereka hijrah itu kehilangan rumah, kehilangan kebun, kehilangan toko, kehilangan ternak, kehilangan macam-macam. Lalu perjalanan hijrah itu jangan dianggap lemah, bukan macam kita Pak. Perjalanan 2 minggu, 5 hotel kita masuk nginap, tidur nyaman, makan lemak, mobil ber-AC. Rasulullah, sahabat jauh. Malam kedinginan, siang kepanasan, tidak ada tempat berlindung. Bahkan sepanjang jalan bersembunyi. Karena takut musuh dari belakang orang kafir menyusul dan menangkap mereka. Maka mencari jalan-jalan pintas yang tidak dijawati orang-orang kebanyakan. Mereka Pak lari. Itu namanya lari. Macam kita kebakaran, naudzubillah min dzalik Pak. Tak pacak ngawak barang banyak-banyak, yang seadonya baik. Kalau ngawak banyak-banyak, ngawak bekal banyak-banyak, perjalanan akan pelan dan sangat terlambat dan bisa ketangkep. Jadi untuk mencari keselamatan membawa bekal seadanya baik. Berjalan pun dalam keadaan ketakutan, musuh di belakang mengintai. Faham tuh? Jadi antum bisa bayangkan begitu hebat dahsyat pengorbanan mereka para sahabat Rasulullah SAW, muhajirin, al-muhajirin itu.
Sampai di Yathrib, tak punya rumah, tak punya toko, tak punya ladang, tak punya kebun. Tapi subhanallah, Allah memilih manusia-manusia unggulan yang hebat dari kalangan orang-orang Yathrib, yang mana Yathrib ini nanti berganti menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah. Allah jadikan mereka dengan sebutan kelompok Ansor, dan ini juga sagonya di zaman sekarang, Pak. Tahu orang-orang muhajirin datang dengan keadaan fakir, miskin, tak punya apa-apa, tak punya rumah, tak punya kebun, tak punya toko, tak punya apa-apa. Karena cinta mahabbah mereka yang begitu penuh kepada Allah dan Rasul, mereka dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Itu orang ansar, Pak, bagi tetak dua harta punya dia, unjuknya orang muhajirin. Yang punya rumah 2 tingkat suruh milih, nak separuh buat kau, separuh buat aku. Yang punya rumah 2, ngembeklah kau sikok untuk aku. Bukan dia milih, Pak, tapi nyuruh muhajirin yang milih. Model kita punya 2 rumah atau 2 toko, sikok pinggir jalan besar, sikok juga kampung. Baiklah kau yang juga kampung di kita. Ya, ngapo? Lokatnya tak perlu kami. Untungnya tak banyak, tapi yang pinggir jalan besar. Tapi tidak seperti itu orang Ansor. Orang Ansor ketika dia punya 2 tempat yang strategis sama tidak pula strategis, maka dinjuknya lah kepada orang muhajirin tempat yang strategis tadi. Atau disuruhnya dia milih, sisanya buat mereka. Kebun, ternak, toko, rumah, bahkan tidak melebih-lebih ke cerita, Pak. Yang punya bini lebih dari sikok, itu siap melepaskan istrinya untuk sahabat yang belum punya bini. Sampai ke situ. Bukan ngembek bini wong, ngenjuk bini. Bukan ngembek harta wong, ngenjuk harta. Punya kebun, bagikan. Punya ladang, bagikan. Punya sumber rezeki yang hebat, suruhnya sahabat Ansar untuk memilih. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimakumullah. Begitu banyak peristiwa Rasulullah dan perjalanan hijrah. Kalau kita buka mungkin panjang, sangat panjang. Ya. Namun di sini kami ingin mengangkat dalam kesempatan berberkah Rasulullah. Yang mana hadis ini muncul di saat Rasulullah hijrah sampai di kota Madinah. Banyak hadis-hadis itu. Di antaranya yang sangat masyhur, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Itu munculnya ketika Rasulullah hijrah. Ya, mungkin santri sudah hafal hadis itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in faman kanat ila Allahi wa hijratuhu faman kanat hijratuhu lid yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila. Ini hadis memang tentang hijrah, tapi maknanya luas, masuk dalam segala lini kehidupan kita. Bahkan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala mengatakan lewat hadis innamal a'malu binniyat ini aku bisa memasukkan ke dalam 70 cabang ilmu. 70 cabang ilmu berhubungan kalau dengan hadis ini tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat. Kalau niatnya benar, maka dia akan menjadi benar. Kalau niatnya buruk, akan menjadi buruk. Pekerjaan yang mubah diniatkan dengan niat yang salehah, niat akhirat bisa menjadi ibadah. Tapi hati-hati sebaliknya. Pekerjaan Bapak yang casingnya akhirat, tapi dengan niatnya niat dunia, maka Allah lihat niatnya. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan tergantung niatnya. Pergi haji, Masya Allah, korban duit, tenaga, capek, letih, segala macam. Tapi niat waktu nak pergi haji bukan karena Allah dan Rasul, bukan karena menjalankan perintah Allah, syariat, rukun Islam yang kelima, bukan niat untuk mensyukuri nikmat rizki, nikmat sehat, nikmat kesempatan, bukan untuk mempertambah kuat iman dan keyakinan, bukan ingin merasakan nikmat ibadah di depan Ka'bah, bermunajat di tempat-tempat mustajabah, bukan pula untuk ziarah kepada Rasulullah karena rindu, tapi cuma nak ngambokkan kami wong mampu, biar kaget kalau balik dihormati wong kampung, dipanggil dengan sebutan Pak Haji. Kalau ada acara duduknya di depan, tidak lagi di belakang, disambut, dimuliakan, kadang-kadang diminta mimpin doa. Recehan niatnya. Pergi haji, balik panggil orang Pak Haji, dapat panggil orang Pak Haji.
Ya, dimuliakan. Biasa duduk belakang, sungguh duduk depan, mimpin doa, dapat galau. Tapi indallah pada dari sisi Allah tak dapat apa-apa karena salah niat. Seorang di zaman Rasulullah SAW kejadian, Pak. Rasulullah duduk dengan para sahabat di beranda masjid, di depan masjid Rasulullah yang tak jauh dari pasar. Ada seorang laki-laki bertubuh kekar, hebat, gagah, Pak. Muncul dari pasar manggul barang. Lewat depan Rasulullah dan para sahabat, ucap salam, lewat. Tak lama balik lagi, ngawak barang lain lagi. Lewat depan Nabi, ucap salam, salam lagi dijawab. Balik lagi, lewat, ngawak barang lain lagi. Bulak balik dengan gagahnya. Sikap sahabat yang duduk sama Rasulullah nyeletuk, ya Rasulullah, kalau wong model macam ini nih, kalau melok berjihad, woi pakem. Ya. Kalau macam ini tadi, ngapa? Gagah, keker, kuat. Tak nampak capek dia bulak balik ngawak barang tadi. Dia lagi ngapo? Lagi nyari nafkah yang halal untuk anak bininya. Begawe, Pak, bukan nyantai-nyantai, bukan males-malesan. Ketika sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau model macam ini diajak berjihad, melok berperang, oi pakem, badan besar tinggi kuat pula. Apa kata Rasulullah, Bapak? Ini wong casingnya sedang ngejar dunia. Jihad itu urusan akhirat. Kata Rasulullah, Bapak-bapak, saudara, adik-adik, wong itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi menyuaskan makna jihad. Seandainya dia keluar tadi mencari nafkah dengan memanggul barang dengan tujuan untuk memberikan nafkah yang halal buat anak bininya, iklam, ketahuilah dia sedang berjihad di jalan Allah. Kalau orang itu kata Rasulullah dengan dia memanggul barang, mundar-mandir, capek mencari rezeki yang halal agar tidak jadi peminta-minta, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Kalau orang itu kata Rasulullah dengan dia mengangkul barang tadi bolak-balik dia untuk menjadikan biar dia bisa membantu orang tuanya, bisa bersedekah untuk pokok rumah sakit yang ada di sekitarnya, maka dia sedang berjihad kata Rasulullah. Terus disebut oleh Nabi dengan bermacam contoh. Artinya apa? Casing boleh jadi dunia, tapi dengan niat akhirat menjadi nilai ibadah. Menjadi nilai ibadah. Adung muka warung, Pak, di lorong banyak kita dari depan sana masuk sampai sini mungkin ada 7-8 ikut warung pinggir jalan. Muka warung urusan dunia, nyari rezeki. Kalau dia dapat untung ya dapat, cah itulah. Tapi ketika seorang punya niat, ngapo muka warung dulu kampung ini, niat anak memudahkan wong kampung dia tak capek nak ke pasar, cukup di kampung lado tempat belanja. Niatku juga biar pacak silaturahmi dengan orang yang belanja. Niatku juga ya mudah-mudahan pacak sedekah sir lewat muka warung. Gula rego 1300, Pak. Ada orang datang ngak duit 12.900, kurang 200. Untung cuma 50.000 gula ni. Ada duit semua itulah. Oh tak apa-apa, gula lagi turun memang. Gula lagi turun punya dari kapucuk kapalnya ke meja. Gula lagi turun. Yang beli ni senang hati ben dengan gula turun. Tak ada turun dari rat. Nyampak ke meja. Nah, pas nian duit kau ni. Padahal harga gula tu 13.50 sekilo. Kawan punya ada duit 12.900. Berapa itu? 100 lewat sedekah sir. Yang beli ni tak tahu yang ke gula lagi turun ni ya. Nasi ke dahulunya pula, nasi tu no murah, beli lagi no. Sedekah lagi sir. Silaturahmi. Ya, dong datang misal itu bapak-bapak yang belanja, bapak-bapak atau ibu-ibu lah, dalam syariat diperbolehkan. Dalam urusan memang hajat duniawi yang halal. Apa kabar bapaknya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Mana anak ibu? Anak aku lagi sakit. Oh, tahu anak lagi sakit. Apa kabar orang tua kita yang di kampung sana? Alhamdulillah sehat.
Ngapo dak kejenguan tempat hari ini biasa galak lewat. Yo mak aku lagi sakit di rumah sakit Pusri. Tahu jadi. Peduli bukan fuduli. Nah, itu ya. Jadi niat. Nah, balik di antara tadi hadis tentang niat. Ada lagi dak hadis lain? Banyak. Di antara yang kita dapatkan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya orang Yahudi. Sampai Rasulullah hijrah dia belum masuk Islam. Setelah itu baru masuk Islam. Dan masuk Islamnya mencari dia Pak. Dia tahu tentang Rasulullah lewat kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Wong Yahudi banyak di Madinah. Kenapa wong Yahudi banyak di Madinah? Bukan mereka asli orang Madinah. Yahudi itu bukan macam Palestina, bukan tempat mereka. Sebetulnya mereka mencaplok. Mereka merampas tanah warga Palestina. Dan mereka kenapa ada di Madinah sebelum Rasulullah hijrah? Karena mereka sudah tahu lewat Zabur, Taurat dan Injil menceritakan bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, akan lahir di kota Mekah, akan berdakwah di Mekah dan akan hijrah ke kota Madinah. Jadi mereka menunggu kedatangan Rasulullah di kota Madinah. Ada yang dapat hidayah masuk Islam, ada yang tidak dapat hidayah tetap dalam keadaan kafir. Nah, termasuk ini sahabat. Ketika ditanya oleh sahabat lain, apa hadis yang kau pernah dengar tentang dari Rasulullah? Maka beliau menyebutkan ada satu hadis yang aku masih ingat disampaikan Rasulullah saat beliau sampai ke kota Madinah. Tak lama selang beberapa hari mereka Rasulullah mengumpulkan orang-orang Madinah, Muhajirin, Ansar, termasuk kami orang Yahudi. Termasuk kami orang Yahudi kumpul. Nabi berpidato, katanya, aku melihat wajah Nabi yang begitu terang benderang. Ketika dia mengucapkan kalimat itu bagaikan mutiara. Mutiara itu keluar dari mulut Rasulullah. Indah aku pandang wajah Nabi, kata. Waktu itu dia belum masuk Islam. Apa yang kau kenang? Katanya, aku mengingat tentang sebuah hadis Rasulullah. Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa Nabi tidak ngomong ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin? Karena Nabi tahu di situ hadir juga orang Yahudi. Muslim ada, Muhajirin wal Ansar, wong Yahudi juga ada. Ayyuhan nas, ibsus salam. Walaupun tujuan ucapan Nabi ini kepada umat Islam. Ibsus salam, sebarkanlah salam. Suruh kalau ketemu muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Di Mekah orang muhajir itu asing. Wong Madinah banyak tak kenal. Sementara di situ ada wong kafir Yahudi. Jadi untuk memperkuat, mempercepat saling pengenalan mereka sesama mereka, kalau muslim ketemu muslim dianjurkan mengucap salam, sehingga oh ini muslim, oh ini orang muhajirin, oh ini orang ansor. Kalau lihat orang tidak mengucap salam, wah ini bukan muslim. Ibsus salam, sebarkanlah salam, ucap salam Pak. Kita cak itu juga Bapak hadirin, masuk kampung sini ada orang nyongkong sana, kita ngeluar apa lagi? Kita ngeluar ngandon ke sini kan, ada orang nongkrong situ, budak muda, orang tua, kelakar di manalah. Pas lewat jangan permisi, itu sopan santun namanya, etika. Kalau ajaran Rasulullah itu boleh dipakai sebagai etika, tapi Nabi sudah mengajarkan ibda bis salam, ibsus salam. Kita yakin Pak di dalam ini muslim galau, kalaupun ada segelintir orang non muslim, apalagi jelas-jelas bapak depan tadi maki sagung, ya maki sagung. Tokonya demengek pula, Soko Samsudin, no, Samsudin muslim tulah, ya kalau Samson lain, ya Samsudin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Numpang lewat, baru ngomong numpang lewat, permisi Pak. Ya, masuk kantor, masuk toko, masuk warung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Baru nak pakai good morning, good afternoon, silahkan. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, selamat disebut terus. Assalam dari disebut. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat siang, selamat sore. Jangan tak dipakai salam. Jelas?
Ya, tegur sapa itu lain lagi Pak. Salam itu sudah termasuk dalam etika. Salam itu termasuk tegur sapa, tapi belum tentu tegur sapa masuk dalam kategori salam. Bapak naik motor masuk kampung, saya keluar naik motor masuk keluar kampung. Pas temu tengah jalan bapak tintin sama saya. Tintin, saya jawab tintin juga. Ya. Tidak, assalamualaikum, tintin be. Nah, dijawab tintin juga. Jadi motor sama motor. Ini namanya tegur sapa. Kalau kita sengonyokan be sombong. Boleh tak tintin? Boleh, itu tegur sapa. Menunjukkan kita nih ada peduli, tapi ada yang lebih afdal diajarkan dalam syariat, ucapkan salam. Boleh kalau untuk pecahnya lagi tak ngeh, lagi ngelongok, tintin, pas dia assalamualaikum. Nah, ya dia noleh, tintinnya kan nyaring suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana lu? Apa kabar? Nak ke mana? Dari mana? No, jangan tintin nak ke mana. Ifsus salam. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan faedah salam itu Rasul mengatakan, maukah kamu ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan idza fa'altumu, kalau kamu lakukan tahabbtum, kamu bakal saling cinta. Kalau sekarang cak ini Pak cinta sana. Cak ini ya, bakal saling cinta. Ini sudah terbalik apa-apa, berdosa dah. Saling cinta, kamu bakal saling cinta. Sahabat demen Pak, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ibsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Yakin Pak, kita lewat satu kampung macam sinilah Ngandon gitu Pak. Kita nyengok ada budak-budak mungkin casingnya agak serem. Jak berandalan, bertato, rambut gondrong, dengan main genjang-genjing, bahkan kita nyingok dan ada botol tercegak pucuk meja. Lewat, ucapkan dengan yakin assalamualaikum. Sampai situ jadilah. Kalau warahmatullahi wabarakatuh pacak tambah silakan. Nyawa budak-budak itu Pak, waalaikumsalam. Numpang lewat, jatuh riu jadi apa? Yakin yang ngomong Rasulullah, tahabbtum, kamu bakal saling cinta. Nak buat jahat dia bisa luluh, bisa hilang niat jahatnya ketika lihat kita nak masuk. Nah, ini jadi mangsa jadinya. Pacak kita begal, kita tangkap, kita colek, kita todong. Begitu kita datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa mereka ni Pak, lading lah tersengkang di sini. Lah nak narik, turun tangannya. Waalaikumsalam. Numpang lewat, jatuhi. Saya udah. Bukti banyak sudah. Masuklah kemanapun kamu tempat, tak kenal kamu, terkenal daerah itu daerah yang ekstrim, daerah yang terkenal kriminal tinggi, kita masuk, ya di samping bacaan doa dan lain-lain, ketika ketemu seorang di situ atau sekelompok orang, ucapkanlah salam. Ini resep dari baginda Rasulullah. Ifsus salam tahabbtum, kamu bakal saling cinta. Ada orang Pak, caknya agak kurang serak sama kita. Kita dewek datang apa cak memang cik ini, kalau nyungak aku cak dingin be. Idak semeringus, ditegur, nyawabnya apa adanya be. Mana mong cik, apa kabar? Sehat. Hai. Anak-anak mana? Sehat kalau. Tak sejum tak apa. Nah, pas ketemu besok, awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar makcik? Alhamdulillah. Beda Pak. Tak percaya coba. Karena ini resep bukan dari saya, bukan dari kiai, bukan dari habib, tapi dari Rasulullah. Tahabbtum, kamu bakal saling cinta. Lalu apa yang kedua kata Rasulullah? Ibsus salam wasilil arham. Riwayatnya ada macam-macam Pak. Ada yang it'amut ta'am dulu baru wasilil arham. Ada wasilil arham dulu baru it'amut ta'am. Sambung silaturahim yang kedua. Ibsus salam wasilil arham, sambung silaturahim. Jangan pernah naudzubillah memutuskan silaturahim. Renggang baik kita rapatkan, kendor kita kencengkan. Karena orang yang putus silaturahim terputus dari pandangan rahmat Allah.
Bahkan bapak hadirin sampai ke sama bini-bini kita pak, bini kita ni paling cepat urusan macam ini. Singgung dikit dah berteguran, singgung dikit dah galak datang diundang, mulai ngeblokir nomor, undangan saya nu dah datang, dah diundang sakit hati. Masalah besar kalau hidup nak nyaman, ikhwan, auladi, dengar kamu galau-galau santri. Nak pengen punya kawan banyak, tak punya musuh di pondok. Pengen punya kawan banyak di kampung, di pasar, di rumah. Sama anak bini kita juga sama. Ada masalah besar dikecil ke? Ada masalah kecil buang. Jangan cuma masalah sepele, masalah kecil diribut ke? Masalah kecil diribut ke? Si Ujang di ujung sana ngadakan 40 hari maknya. Kita ni kawan dia apa? Kebetulan dia lupa undang kita. Pas kita mentu rumah, nyengok si Bodin sama si Ali keluar pakai baju koko, pakai peci. Dia mana kamu berdua ni? Tahlil. Tahlil mana? Rumah Sujang 40. No, dah dapat undangan kau. Tak hati aku. Oh. Ui, mulai hati kita pak. Cak itu ni si Ujang ni. Lupa dia sama aku. Mentang-mentang mulai setan nukis di hati kita. Mentang-mentang aku 5 watt. Mentang-mentang aku miskin tak diundangnya. Oh, jangan mesak ke masalah. Manusia tu memorinya kadang-kadang ada lupanya pak. Oh, mungkin si Ujang lupa. Mak mano acara tadi lanjang, alhamdulillah. Kami ada ustaz tu, masya Allah, alhamdulillah. Melok senang aku, walaupun aku tak pergi. Cak itu, jangan jingoklah kau kaget kalau aku ada acara ada undang juga. No. Masalah kecil dibuang. Kamu sedang duduk begini nih, adik-adik, kawan kamu lewat, tak sengaja tertendang di dengkul kamu kakinya. Jangan langsung, woi, matoh ke mana? Jawabnya, matoh kaki aku ada matoh jadi. Mejem apa matoh kaki kau? Dari dulu tak melek. Ya. Masalah kecil kesindong. Tak usah jengok matoh ke mana? Jalan berbenar dikit. Kawan ni nama apa lo? Ay, aku yang gol dikit bekon. Apa dah senang aku? No. Hah? Bud, sahnya. Alah, tak apa-apa. Tak apa-apa. Selesai. Masalah kecil. Kawan minjem mangkok, minjem gayung punya kita. Din, kalau sudah balik lagi bawa gobok. Siap. Pas Din nak balik ke bawa gobok, tahu-tahu dia dipanggil kawan lain. Taruhnya di depan gobok, bukan bawa gobok, di depan gobok. Kan sudah nyampe, cuma beda tidak di bawah sih kok di depan. Pas balik, gayung aku, apa tahu depan gobok, bukan dalam gobok. Oh, langsung ribut. Jur, mana kau Jur? Aku kan ngomong tahu gobok, kamu kau tak depan gobok. Kau ni tak boleh, panjang ribut. Padahal tinggal ngesek masuk selesai. Nah, kalau kamu nak punya kawan banyak, jangan galak mesak ke masalah. Jom Palembang tu hidup ngecik ke balak. Masalah besar dikecil ke? Masalah kecil dibuang. Begitupun kita pak dalam rumah tangga sama anak sama bini. Ya, minta tuangkan teh susu, gawaknya teh tanpa susu. Jangan ngebuk meja. Oi, mana kau ni aku minta teh susu, ngapa teh tanpa susu ni? Aku lupa tadi. Mana tak kau ni? No. Ngomong kasar, ribut, masalah cuma tak maki susu baik. Akhirnya mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita hilang. Tiap hari ribut, masalah kecil. Kan teh susu minta. Datang teh susunya kacik. Nah, ngapa teh ni dek? Tadi kakak minta apa? Teh susu. Lupa je yang. Oh, pakai yang pula. Oh, yo. Lupa kak minta susunya ada. Aduh, ya sudah, ambil ke susu sini. Kan gampang, tinggal nambah ke susu, jadi teh susu. Tak usah nak makin ngati otak ke mana. Ingatkan kau ni lupa terus, tua apa. Masalah kecil dibuang, masalah besar dikecilkan. Apalagi pak, sama tetangga, sama jiran. Ya, kebetulan tetangga tadi itu ada tamu. Salah satu tamu pakai motor agak nutup pintu rumah kita. Masih pacak lewat kita ni. Tak usah direpot ke. Kalau tak pacak lewat ni baru teriak minta maaf, motor siapa ni kan nak mentu tak pacak.
Tak usah makin teriak, oi motor siapa ni? Kata otak ni naruh depan pintu nak pacak jalan lagi. Bukan rumah kamu. Masalahnya kecil. Apalagi pintu tu masih pacak lewat. Tak usah diribut ke. Ingat kita, oi lagi ada acara, lagi banyak tamu. Sikok tamu naruh motor agak jong memang nyengkang. Nutupi pintu tapi masih pacak lewat. Tak usah diribut ke. Jadi punya kawan banyak, tak punya musuh. Nikmat itu wa'fu ta'afu, maafkan, orang bakal maafkan kita juga. Itulah silaturahmi, disambung. Kemudian yang ketiga, wa'at'imut ta'am, berbagi makanan. Karena Rasulullah tahu wong Ansor, ya, wong Muhajirin itu banyak yang belum punya rumah, tak punya keluarga, sangat butuh uluran tangan. Nabi ngomong it'amut ta'am, berikan makanan, bukan berikan gendum, bukan berikan minyak, bukan berikan gula, tapi makanan, artinya yang siap makan. Kenapa? Orang Muhajirin waktu itu banyak mereka belum punya rumah. Dinjuk gendum nak masak di mana? Dinjuk minyak nak goreng di mana? Jadi Nabi lebih mengajarkan unjuk makanan yang siap untuk dimakan. Berbagi makanan. Ya, banyak orang sedekah Jumat, bagus, cantik itu. Ya, penting balik-balik nanti hadis yang pertama tadi, innamal a'malu bin, jangan salah nih, ya sedekah tapi minta jingok wong, minta penghormatan wong, la riya'an wala sum'ah. Bukan minta dijingok, bukan minta dielu-elukan, dipuji-puji di belakang lah. Berbagi makanan, kamu nih yang dapat kunjungan. Mak datang ngawak orek, ngawak tempe, ngawak tahu, ngawak telur. Kawan sebulan ni tak dapat ke ngapa? Dari Sungsang sana. Maknya tak datang. Baknya tak datang. Kita dapat, Masya Allah, panggil, ajak makan. Ajak makan, jom sini jom. Terima kasih. Sini kau tu. Ajak makan, jom. Ada yang minta diajak setiap hari, warawi. Ya, kita lagi makan. Tak kalau dia panggil warawi, ngambil canting, balik canting, bulak-balik. Berharap kalau si Jul manggil, Din sini Din. Tak dipanggil. Oh, si Jul makan terus. Ingat kawan, ya, kita yang sama-sama dapat kiriman, saling berbagi. Apalagi ada kawan kita tak dapat kiriman. Jangan nyala ke dia, walaupun ini na'udzubillah jangan sampai terjadi. Kalau sampai pempek kamu 7 juga gobok tinggal 2. Ngapa? Dia kepengen tak kamu juga. Akhirnya maling, na'udzubillah min dzalik. Ya, insyaallah tidak terjadi. Jangan sampai maling, tetap haram, tetap gak bisa salah. Cuma gara-garanya kita yang pelit, kita yang bakhil. Nah, yang terakhir, 3 ini Pak ikhwan auladi, hablun minan nas yang disuruh Nabi ini. Tamu tadi apa? Ifsus. Ini hubungan manusia dengan manusia. Wasilil ar, manusia dengan manusia. Wa'at'imut ta'am, manusia sama unjuk makan. Yang keempat baru hablum minallah. Wagum billail wan nas niyam, bangun kau tahajud di malam hari di saat manusia sedang tidur, bermunajat, bertawajuh kepada Allah. Kalau kita menjalankan 4 perkara ini, udkhulus jannata bis, maka masuklah surga dengan selamat, kata Rasulullah. Wallahu a'lam bis. Ya, insyaallah kita amalkan. Ya, tidak berat, ucap salam. Ya, nanti salam tu ada etikanya juga, ada aturannya kapan kita disuruh ucap salam, kapan kita tak usah ucap salam. Kiai lagi ceramah macam ini, Habib lagi ceramah, Ustaz lagi ceramah, kita masuk, datang lambat, Assalamualaikum. Oh, ini sudah paham namanya. Ya, langsung duduk, tengok kiai sedang ceramah. Salaman be sama kanan kiri, tak perlu salaman di masjid. Ya, kanan kiri be salaman. Habisnya langsung fokus dengan ceramah. Orang lagi wigit, gami-gami, orang lagi berzikir, masuk, duduk langsung, tak usah salam. Cukup dengan orang yang dekat baik.
Wong sedang makan. Oh, lagi makan kami. Assalamualaikum. Nyawab selet baca. La salam inda ta'am, kata ulama. Jangan ucap salam ketika wong sedang makan. Cukup unjuk isyarat baru. Sugon makan melok makan. Ya. Kalau kamu nanti belajar terus, kamu bakal paham. Yang mana yang boleh kita ucapkan salam, kepada siapa kita boleh ucap salam, kepada siapa yang tidak boleh kita ucap salam, kapan boleh, kapan tidak boleh, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pertemuan malam hari ini. InsyaAllah diperjumpakan Allah tahun depan. Saya pribadi dan sebagai salah satu pengajar atau pengasuh majelis malam Kamis di Pondok Pesantren Al-Khairiyah ini, majelis Jamiatul Khairiyah, mengucapkan kepada Bapak saudara sekalian dan pemirsa yang ada di rumah yang nonton, selamat menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun depan tahun yang penuh berkah untuk umat Rasulullah, tahun kemenangan, tahun pertolongan Allah, tahun kejayaan umat Islam, dan tahun kebahagiaan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma'akulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbatan fi kulli awqat wastur lana awrati wa min rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil illani wa kullu dhi mahabba aw iratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin ya rabbi asma fadlan wa julan manna habibi salim minna bil mustafa rasuli rahmati kulli sudi. Salla wa sallam rabbi alaihi antal hamdi wa alihi wa sahbihi rijalatus siswahbi walhamdulillahi bil badri wat tanahi. Fatihah bil qubur Rasulullah Muhammad Rasul Nabi batul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-futuh wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يدلون ويسترويون يشكرون الله يختم لنا ولكم بهذه السنة المباركة بأحسن الختام ويقبل علينا سنة جديدة بأحسن خير والمزيد في كل خير. الله يوفقنا ويكون فيما يحب ويرضى ويحفظنا من كل شر. الله يوفقنا من كل خير من الظاهر باطنا الذي صالح جانبة كل خير من شر. ونور المسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.